Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Bang Soal Lengkap. Kali ini kita akan membahas soal latihan pengetahuan kelas 5 tema 1 subtema 3. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa pastikan teman-teman lakukan like, share, dan subscribe pada channel ini. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar teman-teman selalu mendapat info terbaru dan terupdate dari kami. Nomor 1. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang. Namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nomor 2, perilaku berikut mencerminkan sila-sila apa saja? Musyawarah mufakat lalu mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lalu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 3, tuliskan contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama di lingkungan sekolah. Jawabannya pemilihan ketua kelas, diskusi kelompok, dan menentukan jadwal piket. Nomor 4, pemilu merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama jawabannya itu sila keempat. Nomor 5, perhatikan paragraf berikut. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Ide pokok pada paragraf di atas adalah kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Nomor 6, tentukan ide pokok dari gambar di bawah ini. Nah, di sini ada sebuah gambar seorang anak sedang berpikir mengenai proses kerajinan tanah liat, yaitu kerajinan tangan yang terbuat dari tanah liat atau bisa juga pembuatan proses gerabah. Selanjutnya, nomor 7, perhatikan paragraf berikut. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi. Dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Berdasarkan ide pokok paragraf termasuk jenis paragraf, jawabannya paragraf deduktif. Nomor 8, gagasan pokok paragraf di bawah ini adalah tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian aktivitas sehari-hari kita dilakukan dengan posisi duduk, sehingga sangatlah penting untuk mengetahui posisi duduk yang benar untuk menjaga kesehatan tulang punggung kita.
Ide pokok paragraf di bawah ini adalah tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Nomor 9. Apa saja pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat? Jawabannya, keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial baik hayati maupun non-hayati. Nomor 10. Sebutkan beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Jawabannya yaitu beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan adalah A. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. B. Terjadinya pembauran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. C. Munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinaan dan kampung Arab. D. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. E. Terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nomor 11. Sebutkan jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Jawabannya, nelayan, pertambangan minyak bumi lepas pantai, petani garam, budidaya kerang, dan mutiara laut. Nomor 12. Berikan contoh alat transportasi modern yang ada di Indonesia. Jawabannya, pesawat terbang, kapal laut, kereta api, bus, dan mobil. Nomor 13. Apa yang dimaksud dengan komik? Jawabannya, komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. 14. Bagaimana ciri-ciri komik yang bagus? Jawabannya, hadir untuk menyampaikan cerita, proporsional, menggunakan bahasa percakapan, biasanya bersifat kepahlawanan, menggambaran watak secara sederhana, dan menyediakan humor. Selanjutnya, nomor 15. Apa itu gerabah? Jawabannya, gerabah adalah perkakas yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk kemudian dibakar untuk kemudian dijadikan alat-alat yang berguna membantu kehidupan manusia. Nomor 16. Jelaskan proses pembuatan gerabah. Yaitu, pertama, menyiapkan bahan berupa tanah liat, mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar, lalu dengan menggunakan kain pangeled, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan. Bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Selanjutnya, nomor 17. Apa yang dimaksud dengan osteoporosis? Jawabannya, osteoporosis merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Selanjutnya, nomor 18.
Jelaskan yang dimaksud dengan fraktura dan fisura. Jawabannya, fraktura dan fisura merupakan kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Fraktura yaitu patah tulang, sedangkan fisura yaitu retak tulang. Nomor 19, jelaskan perbedaan dari lordosis, skoliosis, lalu kifosis. Jawabannya, lordosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Lalu, skoliosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan bengkok membentuk huruf S. Lalu kifosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Selanjutnya, nomor 20. Sebutkan macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia, yaitu hipertrofi, atrofi, stiff atau kaku leher, dan tetanus. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai membahas 20 soal bersama-sama. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan filenya, bisa langsung hubungi kami. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.